Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Fa inna Allah azza wa jalla yaqulu fi muhkami tanzil ba'da al-'iyad billahi samil 'alim minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadithi asy-syarif, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Jamaah salat maghrib yang semoga senantiasa mendapatkan rahmat dan perlindungan yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Pertama kalinya marilah kita bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan rezeki dan mengalir deras setiap hari kepada kita. Allah tundukkan alam semesta untuk manusia. Allah ciptakan air, udara, api, tanaman, tumbuhan, hewan-hewan. Ada keluarga. Semua diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya adalah agar kita bersyukur kepada Allah. Ada tujuan besar ditundukkannya alam semesta agar kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-imanu nisfan, nisfun fi syukri wa nisfun fi sabri. Iman itu dua bagian, separuhnya syukur, separuhnya sabar. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, inna fi dzalika laayatin likulli sabarin syakur. Satu ayat menggabungkan dua hal. Inna fi dzalika laayatin likulli sabarin syakur. Sesungguhnya dalam hal itu laayat, terdapat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala likulli sabar, bagi orang-orang yang senantiasa bersabar, syakur dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fillah asyhadakumullah. Dalam masalah pahala biasanya Allah Subhanahu wa taala mengaitkan dengan masyiah. Dalam masalah balasan, misalkan Allah akan mengkayakan seseorang, fasawfa yughnikumullah min fadlihi insya'a. Ada kata insya'a. Atau dalam masalah rezeki secara umum, yarzuqu may yasha'. Allah Subhanahu wa taala akan kasih rezeki siapa yang Allah kehendaki. Dalam masalah ampunan, Allah juga berfirman, wa yaghfiru liman yasha. Allah Subhanahu wa taala akan ampuni siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi masalah syukur, ternyata Allah Subhanahu wa taala langsung, wa sayyidzillahu syakirin. Allah Subhanahu wa taala akan balas langsung siapa? Asy-syakirin, yaitu orang-orang yang bersyukur. Kalau benar-benar kita bersyukur kepada Allah, maka dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pernah kita sampaikan bahwasanya asyukru, kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala senantiasa bersama dengan mazid, dengan bergandengan ma'hul mazid. Asyukru ma'hul mazid. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala pasti bergandengan dengan al-mazid, yaitu penambahan. Ada tambahan rizki dari Allah Subhanahu wa taala saat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bila kita melihat diri kita kalau nggak ditambah oleh Allah rizkinya, nggak diberkahi harta kita, nggak diberkahi keluarga kita, nggak diberkahi langkah perjuangan kita, fastaqbilis syukur, maka cek kembali syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Boleh jadi syukurnya belum betulan, boleh jadi syukurnya belum tulus kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhwani fillah asyhadakumullah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala
manfaatnya bukan untuk Allah. Saat kita bersyukur, manfaatnya bukan untuk Allah, tapi syukur kepada Allah Subhanahu wa taala manfaatnya buat orang yang bersyukur. Wa man syakara fa innama yashkur nafsi. Barang siapa bersyukur, maka syukurnya untuk diri sendiri. Ikhwani fillah sadaqakumullah. Salat dan salam tercurah terlimpah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengucapkan Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala Muhammad. Man shalla alaihi salatan sallallahu bi asyra. Barang siapa bersalawat kepadaku sekali, maka Allah Subhanahu wa taala akan bersalawat kepadanya 10 kali. Ikhwani fillah sadaqakumullah, pasang niat di majelis ilmu ini, niat yang benar, niat yang tulus. Bisa niatnya untuk thalabul ilmi. Man kharaja fi talabil ilmi fa huwa fi sabilillah hatta yarji', sehingga kondisi kita betul-betul fi sabilillah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bisa juga niatkan untuk saling silaturahmi, berjumpa dengan kawan, berjumpa dengan saudara seiman. Bisa juga diniatkan untuk i'tikaf sesaat, ya. I'tikaf sesaat, bermajlis, berduduk, berdiam diri, beribadah di masjid Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fillah sadaqakumullah, pada kesempatan malam hari ini kita akan sedikit belajar tentang keikhlasan. Ini keikhlasan harus terus kita udah ngerti. Saya yakin antum sekalian, Bapak Ibu sekalian, ini mengerti apa itu ikhlas. Akan tapi ikhwani sadaqakumullah, perlu diingatkan, fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Fadzakir, berilah peringatan, fa inna dzikra, sesungguhnya peringatan itu tanfa'ul mu'minin, itu bermanfaat buat orang-orang beriman. Saling menasehati itu penting, karena kondisi kita itu labil, kita tuh nggak stabil, nggak selalu kita tuh ikhlas, tidak selalu kita itu syukur, tidak selalu kita itu sabar, nggak selalu kita itu taat ke Allah Subhanahu wa taala, nggak selalu kita ingat Allah Subhanahu wa taala. Maka di saat kita lalai dari itu semuanya, perlu ada yang mengingatkan. Saat kita lalai dari keikhlasan, perlu ada yang mengingatkan tentang keikhlasan. Saat kita lalai tentang kematian, perlu juga ada yang mengingatkan kita tentang kematian, dan seterusnya. Ikhwani fillah sadaqakumullah. Poin yang pertama adalah apa itu ikhlas? Ikhlas adalah tarkur riya fi ta'ah. Yang namanya ikhlas adalah tarkur riya fi ta'ah, yaitu meninggalkan riya, pamer, fi ta'ah, dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tinggalkan riya dalam segala ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Datang ke masjid, ini taat, tinggalkan riya ketika datang ke masjid. Ketika sholat sunnah qabliyah, maka hilangkan riya ketika melaksanakan sholat sunnah. Ketika sholat maghrib berjamaah, hilangkan riya. Hilangkan riya pamer, ingin dipuji sama orang. Ketika kita sedekah ke masjid, hilangkan riya ketika kita sedekah ke masjid, atau ketika kita baca Quran, atau ketika kita zikir. Tarkur riya fi ta'ah, yang namanya keikhlasan betul-betul meninggalkan ar-riya, yaitu riya, pamer, pengen dilihat orang, fi ta'ah, dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus apa ikhwani fillah sadaqakumullah? Meninggalkan riya dalam ketaatan. Lalu apa yang kita cari ikhwani fillah sadaqakumullah? Apa yang kita cari dalam amalan yang kita kerjakan? Seorang muslim ketika melakukan sebuah amalan, yuridu ayyataqarraba ila Allah azza wa jalla wahdah. Niatnya adalah ketika kita melakukan amalan yang kita lakukan, niatnya biar dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Saat kita melangkahkan kaki ke masjid, biar dekat dengan Allah. Saat sholat, biar dekat dengan Allah. Saat baca Quran, biar dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada yang mengatakan, ikhwani fillah, yang namanya riya, alla tatluba li'amalika syahidan ghairallah. Jadi kita nggak mencari-cari syahidan, itu saksi. Kita tidak mencari saksi, kita tidak mencari penonton untuk menonton amalan kita, untuk menonton kebaikan kita, untuk menonton ketaatan kita selain Allah Subhanahu wa taala. Kita nggak butuh tontonan orang lain. Kita nggak butuh pandangan istri kita, pandangan anak kita, teman kita saat kita melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan disebutkan
Yang namanya ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, nisyan ru'yatil khalqi bidawamin nadri ilal khaliq. Yang namanya ikhlas adalah nisyan, melupakan. Apa yang kita lupakan? Melupakan pandangan orang. Saat kita baca Quran, lupakan pandangan samping kiri kanan kita. Saat kita sedekah, lupakan pandangan kiri kanan kita. Lupakan CCTV manusia. Bidawamin nadri ilallahi azza wa jalla, sambil terus melihat dengan mata hati kita. Yang kita pantau, yang kita lihat, yang kita harapkan adalah pantauan Allah, pandangan Allah Subhanahu wa taala. Jadi nggak peduli dengan pandangan manusia, nggak peduli dengan pandangan anak kita, istri kita, mertua kita, teman kita, tetangga kita, nggak peduli. Nisyan ru'yatil khalqi bidawamin nadri ilallahi azza wa jalla, betul-betul melupakan. Ikhwan fillah sadaqallah. Makanya orang ikhlas itu biasanya al-istiwa fi dhahir wal batin. Al-istiwa fi dhahir wal batin. Ikhlas itu adalah sama antara yang nampak dengan yang tersembunyi. Itu nampak. Itu sama. Yang nampak dengan yang tersembunyi itu sama. Ibadah yang di tengah-tengah manusia dengan ibadah ketika sendirian itu sama, bahkan kalau ikhlas itu lebih hebat ketika ibadah sendiri. Jangan sampai ikhwan fillah sadaqallah saat ramai khusyuknya minta ampun. Ya, saat ramai fasih Allahu akbar, masya Allah. Kiri kanan kita ada mertua, ada bos kita kan, khusyuk. Pas sendiri. Ketika sendiri tak ada yang lihat, tak ada yang tengok, terlambat di rumah, sholat di rumah, entah apa yang dibaca. Allahu akbar, ingatnya yang lain-lain, bukan ingat Allah, ingat yang lain-lain. Bacaan juga entah, Al-Fatihah lupa mungkin. Al-Fatihah dibaca tapi nggak sadar dia sudah baca Al-Fatihah. Harusnya salam, assalamualaikum, dia astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Harusnya assalamualaikum, astagfirullah, astagfirullah. Kenapa? Berarti ini kurang ikhlas. Saat sendiri amburadul, saat nggak ada mata yang melihat amburadul ibadahnya, nggak beneran ibadahnya. Tapi ketika dilihat sama orang banyak, masya Allah, seriusnya, khusyuknya, masya Allah. Jadi ikhwan fillah sadaqallah, yang namanya keikhlasan tadi, bahwasanya keikhlasan adalah nisyan, di antara nisyan ru'yatul khalqi bidawamin nadri ilallah azza wa jalla. Betul-betul kita lupakan pandangan orang, tontonan lupakan. Saat melakukan apa saja lupakan. Ikhwan fillah sadaqallah. Lalu berikutnya yang kedua, kenapa kita harus belajar ikhlas? Kenapa kita belajar ikhlas lagi? Kenapa kita harus mengulang-ulang keikhlasan lagi? Ikhwan fillah sadaqallah. Amalan kalau nggak ada ikhlas, tidak dibarengi dengan keikhlasan dan mengikuti sunnah Rasulullah SAW, itu melelahkan. Melelahkan, bikin capek, bikin repot, nggak ada manfaatnya. Amalan sebanyak apapun, segede apapun, secapek apapun, selelah apapun, semahal apapun, ketika tanpa ada keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada gunanya, tidak ada manfaatnya. Digambarkan orang yang beramal tanpa keikhlasan itu seperti seseorang yang membawa bekal dalam melakukan sebuah perjalanan panjang, perjalanan yang dia tempuh itu panjang, jauh, lalu dia bawa tas atau mungkin bawa ransel. Yang dibawa bukan roti, bukan kurma, bukan air minum. Perjalanan yang ditempuh itu jauh, tapi yang dibawa dia itu batu, kerikil, pasir. Yang seharusnya ketika dia kelaparan, ketika dia kehausan di tengah perjalanan, bisa bermanfaat apa yang dia bawa itu. Ini gak bermanfaat sama sekali. Sama dengan orang yang tidak ikhlas. Ikhwan fillah sadaqallah. Perjalanan kita ini panjang sekali. Setelah kita mati, perjalanan panjang. Kita membawa amal, membawa pahala puasa, membawa ibadah puasa, sholat, sedekah, perjuangan, dakwah. Banyak amalannya. Akan tapi ikhwan sadaqallah, ternyata ketika dicek ternyata riya semuanya.
seharusnya bisa menolongnya, membantunya, memudahkannya, memudahkan urusan di akhirat, ternyata tidak memberikan manfaat sama sekali. Ikhwan fillah sadaqakumullah, penting belajar ikhlas. Kenapa ikhwan fillah sadaqakumullah? Karena sesuatu yang penting, sesuatu yang istimewa, sesuatu yang mahal, itu biasanya nggak nampak, nggak kelihatan. Misalkan ketika antum bermain ke Danau Raja, di situ banyak pohon-pohon gede-gede, ya kan? Pohonnya besar-besar, rindang-rindang, nyaman kita duduk di situ, ya, nyaman duduk di situ sambil melihat pemandangan, ya, pemandangan danau. Rindang bisa berteduh, di jalan panas, di situ nggak panas. Akhirnya kita bilang enak banget di Danau Raja, pohonnya gede-gede, rindang-rindang, bisa menaungi kita ketika kepanasan. Yang disebutin pohonnya, padahal ikhwan fillah yang paling penting dari pohon itu adalah akarnya. Nggak kelihatan akarnya itu. Yang menentukan pohon itu subur dan tidak, yang menentukan pohon itu bisa memiliki daun-daun yang segar atau tidak, itu yang menentukan adalah akarnya. Ketika akarnya itu baik, bagus, maka pohon itu akan bagus. Sesuatu yang penting karena nggak kelihatan. Atau bangunan-bangunan, ikhwan fillah sadaqakumullah, bangunan-bangunan megah yang ada mungkin di Jakarta atau yang ada mungkin di Timur Tengah, bangunan-bangunan yang megah, yang indah-indah, itu ikhwan fillah sadaqakumullah, ternyata yang penting, yang urgen dibangun itu adalah pondasinya. Madfunun al-madfun minal ard, tertanam di tanah, nggak kelihatan. Yang dipuji bangunan-bangunannya, keindahan bangunannya, nggak tahu ikhwan fillah, ternyata yang paling penting di bangunan itu adalah pondasinya. Ketika pondasinya tidak kokoh, maka akan runtuh bangunan itu. Sebagus apapun bangunan itu, maka akan runtuh. Sama dengan pohon, ikhwan fillah, sebesar apapun pohon itu, ketika akarnya sudah keropos, bahkan mungkin sudah hilang kekuatannya, maka pohon itu akan tumbang. Sama ikhwan fillah dengan apa? Bangunan amalan kita, dengan bangunan amalan kita, dengan sholat kita, bangunan amalan sholat. Tidak ada artinya bangunan sholat itu bila tidak ada keikhlasan. Roboh bangunan sholat itu. Sedekah juga sama, tidak ada artinya bangunan sedekah bila tidak ada keikhlasan. Semua amalan, semua ketaatan yang kecil yang besar tidak ada artinya di sisi Allah Subhanahu wa taala bila tidak ada keikhlasan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhwan nasrakumullah, penting belajar ikhlas. Ketika ikhlas itu hilang, misalkan hilang dalam sholat, hilang ketika baca Quran, hilang ketika berdakwah, hilang ketika berjuang, maka yang muncul adalah selain ikhlas, maka yang muncul adalah riya, yang muncul adalah sum'ah, yang muncul adalah mungkin sombong, takabur, ujub. Ketika hilang keikhlasan saat bekerja, yang muncul adalah apa? Ketidakamaнаhan, nggak amanah. Hilang kejujuran, yang muncul adalah kedustaan, bohong, akhirnya berdusta, akhirnya curang, akhirnya korupsi waktu. Kenapa? Karena tidak ada keikhlasan, hilang keikhlasan. Ikhwan fillah sadaqakumullah, sampai-sampai para ulama atau para sahabat, para salafus soleh terdahulu, mereka sangat takut dengan apa? Dengan dengan hilangnya keikhlasan di dalam dada mereka. Tidak ada para salaf itu yang mengakui keikhlasan dirinya. Oh, saya udah ikhlas nih, mentang-mentang sahabat dekat dengan Nabi, kami ini ikhlas. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Fala tuzakku anfusakum. Kalian jangan menganggap diri kalian suci. Jangan anggap diri kalian sudah ikhlas. Jangan anggap diri kalian sudah sabar, sudah benar-benar sabar. Jangan anggap diri kalian sudah benar-benar syukur. Fala tuzakku anfusakum. Orang yang ikhlas itu menuduh dirinya nggak ikhlas.
Orang yang ikhlas itu menuduh dirinya belum ikhlas. Saya ini belum ikhlas. Bukan, benar nih, saya ini ikhlas nih. Sumpah nih, sumpah demi Allah nih, swear nih, demi Allah nih, demi langit dan bumi nih, ikhlas nih. Saya ini ikhlas karena Allah. Orang yang ikhlas itu justru dia itu tidak menganggap dirinya sudah ikhlas. Dia takut. Seperti dalam surah Al-Mu'min ayat yang ke-60, walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un. Yaitu orang-orang yang yu'tuna ma atau. Mereka sudah melakukan amalan. Tapi apa? Wa qulubuhum wajilah. Tapi hati mereka takut, cemas mereka, khawatir. Lalu Aisyah radhiyallahu taala anha bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ahuwal ladzi yazni wa yasriq wa yashribul khamr?" Apakah orang yang melakukan sesuatu itu dan ketakutan itu adalah orang yang berzina? Apakah orang yang cemas itu adalah orang yang melakukan dosa besar? Itu berzina, minum khamar, mencuri. Lalu kata Rasulullah SAW, la ya bintas Siddiq. Tidak wahai anaknya Abu Bakar. Bukan itu. Tapi huwallazi yusalli wa yatasaddaq. Huwallazi yasumu wa yatasaddaq wa yusalli wa huwa yakhafu alla yataqabbalallahu minhu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang melakukan ini dan dia cemas adalah orang yang sedekah. Dia adalah orang yang salat. Dia adalah orang yang berpuasa, rajin puasa, rajin salat, rajin sedekah. Wa huwa yakhafu alla yutaqabbala minhu. Dan dia cemas, dia khawatir. Dia cemas, dia khawatir salatnya, puasanya, sedekahnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kondisi orang yang ikhlas adalah orang yang senantiasa cemas dengan amalan yang sudah dia kerjakan. Dengan salat yang sudah dia kerjakan selama 60 tahun atau 20 tahun atau 30 tahun. Dengan sedekah-sedekah yang sudah ia berikan, mungkin puluhan juta, ratusan juta, dia cemas. Amalannya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia khawatir amalannya ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat, mereka orang-orang yang cemas. Bahkan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu saking cemasnya dengan dirinya, padahal beliau jauh dari kemunafikan. Jauh, mereka adalah orang-orang hebat, mereka adalah orang-orang luar biasa. Tapi mereka tidak menganggap dirinya sudah baik banget. Mereka tidak menganggap dirinya sudah ikhlas banget. Mereka tidak merasa aman dari kemunafikan. Sampai-sampai Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu beliau bertanya kepada Hudzaifah ibnul Yaman, "Hal sammali laka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minhum?" Wahai Hudzaifah ibnul Yaman, hal sammani laka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minhum? Wahai Hudzaifah, apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan namaku di daftar orang-orang munafikin? Cemas dia, Amirul Mukminin, orang hebat setelah Abu Bakar As-Siddiq, cemas. Ini para sahabat, seorang tabi'in pernah berjumpa dengan 30 sahabat, semuanya takut dengan kemunafikan. Padahal mereka jauh dari kemunafikan. Mereka jauh dari kemunafikan, iman mereka hebat-hebat. Ini sementara kita yang iman kita, aduh, masya Allah, iman kita masih kecil, iman kita masih sedikit, iman kita kadang masih tipis, tapi kita tidak merasa aman dari kemunafikan. Nampaknya kita benar-benar jadi orang beriman, tidak ada rasa cemas. Dengan apa? Dengan keimanan atau dengan hati yang akan dimasuki dengan kemunafikan, keburukan diri kita. Ikhwan fillah sadaqakumullah. Kemudian kapan kita harus ikhlas? Berikutnya, kapan kita harus ikhlas? Di mana kita harus ikhlas? Pertama, ikhwan fillah adalah ketika memperjuangkan tauhid, memperjuangkan iman, butuh ikhlas. Iman juga butuh keikhlasan. Rasul bersabda, "Innallaha harrama 'alan nar man qala la ilaha illallah ibtagha biha wajhullah." Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Rasul bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala harrama 'alan nar. Allah haramkan neraka. Buat siapa?
buat orang yang man qala la ilaha illallah, buat orang yang mengucapkan la ilaha illallah, dia ucapkan la ilaha itu tujuannya adalah mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Saat kita antum sekalian mengucapkan la ilaha illallah, lalu menghadirkan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, menghadirkan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala haramkan neraka untuk kita. Lihatlah perjuangan para sahabat, bagaimana mereka memperjuangkan iman. Seperti Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah diseret oleh tuannya, diseret di tengah-tengah padang pasir yang sangat panas menggelegak, dengan bertelanjang dada, diseret, betul-betul diseret. Andaikan sekerat daging itu dilemparkan di atas tanah itu, maka daging itu akan matang. Ini Bilal bin Rabah diseret, kemudian dadanya itu ditindihkan dengan batu yang sangat panas. Dengan penuh keikhlasan dia mengucapkan ahadun ahad, ahadun ahad, ahadun ahad. Ikhwan fillah sadakumullah, bila sudah ikhlas mengucapkan la ilaha illallah, bila sudah ikhlas dalam keimanan, maka ikhwan sadakumullah, meskipun jasad dicincang-cincang, meskipun nyawa akan terlepas, maka keimanan tidak akan pernah dilepaskan. Khubayb bin Adi juga sama. Khubayb bin Adi, suatu ketika Khubayb bin Adi ini ketangkap oleh musuh, mau dieksekusi. Lalu musuh ini berkata memberikan penawaran kepada Khubayb bin Adi, wahai Khubayb, atuhibbu ayyakuna Muhammadan makanaka wa anta mu'afan fi ahlika? Wahai Khubayb, maukah posisi kamu digantikan oleh Muhammad? Muhammad yang dieksekusi, kamu selamat bersama keluargamu. Dikasih tawaran gitu. Kalau mau nanti dia dilepaskan. Tapi ikhlasyakumullah, karena dia ikhlas mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ikhlas dalam keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, dia berkata, wallahi ma uhib, demi Allah aku enggak sudi, aku enggak rela posisi aku digantikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, meskipun Rasulullah hanya tertusuk satu duri saja. Enggak rela meskipun satu duri menusuk fisik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Kemudian ikhwan fillah sadakumullah, kapan kita harus ikhlas? Ketika sedekah. Hadirkan keikhlasan. Sedekah ini mahal banget nih, amalan mahal. Sedekah ini amalan mahal banget. Jadi pastikan sedekah kita tuh ikhlas karena Allah. Orang alim yang meninggal dunia, maka dia akan membawa pahala ilmu. Orang alim yang meninggal dunia, dia akan membawa pahala ilmu. Orang yang rajin sholat meninggal dunia, dia akan membawa pahala sholat. Orang yang puasa ketika meninggal dunia, dia akan membawa pahala puasa. Orang yang sedekah, ini dahsyat. Orang sedekah, orang yang suka sedekah dan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, ketika dia meninggal dunia, dia bisa membawa pahala ilmu. Kenapa? Karena dia bersedekah untuk para thalabul ilmi. Orang yang bersedekah bisa membawa pahala sholat. Kenapa? Karena dia sedekah di masjid. Orang yang sedekah, yang dermawan, bisa membawa pahala puasa. Kenapa? Karena dia ngasih bukaan orang yang puasa. Banyak pahalanya. Maka ikhwan fillah, ketika kita sedekah kita nggak ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, sia-sia. Sayang sedekah kita itu. Suatu ketika Ibnu Mubarak ini sering berkunjung ke sebuah tempat, Tartus, ke daerah Tartus namanya. Ke daerah Tartus. Nah, di situ beliau datang ke sebuah tempat, kemudian mengajarkan ilmu. Berdakwah, mengajarkan ilmu. Banyak orang yang belajar. Ada pemuda syabun, ada seorang pemuda yang rajin banget. Setiap beliau datang ke Tartus, pemuda ini selalu datang ikut kajian ilmu. Kemudian menulis gitu ya, ini yang menulis berapa orang, minoritas orang menulis, bawa buku pun nggak ditulis, menulis, kemudian apa, suka membantu Ibnu Mubarak. Suatu ketika ikhwan fillah,
Suatu ketika Ibnu Mubarak datang lagi ke tempat itu. Ternyata pemuda tadi nggak ada, di kajian nggak ada. Ditanyalah oleh beliau, aina fata, aina syab, kemana pemuda itu? Kemudian ada yang mengatakan, mahbusun biduyun, masjunun biduyun. Orang ini dipenjara, pemuda tadi dipenjara karena banyak hutang. Dia belum bisa bayar dia. Ternyata banyak hutang, muda-muda banyak hutang juga ya. Hutangnya 10.000 dirham. Lumayan banyak, 10.000 dirham. Akhirnya ikhwan fillah, mendengar itu Ibnu Mubarak mencari orang yang menghutangi pemuda ini. Dicari sama beliau, sembunyi-sembunyi, dicari sembunyi-sembunyi, kemudian dibayar. Kemudian berpesan kepada orang yang menghutangi, jangan kasih tahu siapa-siapa. Rahasiakan siapa yang membayar hutang pemuda ini. Bahkan sampai ke pemuda itu jangan kasih tahu. Ikhwan fillah, betul akhirnya ketika datang lagi ke situ, pemuda sudah hadir lagi, sudah ada lagi. Dia udah bebas nih, udah bebas dari penjara. Kemudian ikhwan fillah, Ibnu Mubarak bertanya, aina fata, aina kunta ya fata, kemana aja kamu ini, kok nggak kelihatan dari kemarin? Udah 2 minggu apa 3 minggu nggak kelihatan, kemana aja? Lalu kata pemuda, mahbusun biduyun, aduh saya ini banyak hutang. Kok kamu bisa bebas sekarang? Terus kata pemuda ini, ya alhamdulillah ada seseorang, saya nggak tahu, orang itu rahasia nih, saya nggak tahu. Jadi orang ini membayarkan hutang saya, tapi saya nggak ngerti siapa orang itu. Kemudian kata Abdullah bin Mubarak, ucapkanlah alhamdulillah. Ikhwan fillah, dirahasiakan amalannya, merahasiakan amal. Dia nggak mau amalannya ketahuan sama orang lain, kecuali setelah meninggal dunia boleh disebarkan, kata Ibnu Mubarak. Jadi dalam sedekah kita harus apa? Dalam sedekah pastikan kita ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita sedekahnya mengharapkan imbalan manusia, banyaknya menyesal. Pasti nyesal. Ya, pasti nyesal, pasti rugi, pasti capek. Kecewa. Mungkin pernah dengar ya kisah seorang kiai yang punya 2 murid. Misalkan namanya si Abdul sama si Mamat nih. Si Abdul sama si Mamat nih. Si Abdul suatu ketika dia datang ke kebun. Dia ke kebun, dia ngelihat tanaman singkong. Nampaknya segar nih singkong. Dicabut sama dia, kelihatan singkongnya segar, gede gitu. Dia ingat gurunya. Dia ingat kiainya. Wah, ini cocok nih. Kalau dikasihkan ke kiai saya akan senang. Mau sedekah buat kiai. Nggak ada niatan yang lain-lain. Mau sedekah ke kiai. Akhirnya benar. Setelah dicabut, dibawa ke kiai. Jauh-jauh dia datang ke kiai hanya untuk ngasih hadiah kepada kiainya. Itu ngasih singkong. Akhirnya kiainya senang, alhamdulillah. Abdul, baik banget kamu jauh-jauh datang ke sini ngasih singkong, masya Allah. Akhirnya si kiai ngomong ke istrinya, Umi, si Abdul datang nih jauh-jauh bawa singkong, kita kasih apa dia? Cari-cari di rumah kiai itu, ternyata yang ada kambing, cuma satu, ada seekor kambing. Kata istrinya, Pak, ini kambing cuma satu, kita juga udah tua, lebih baik kita kasihkan ke si Abdul, biar dia yang ngurus. Akhirnya kata suami, kata Pak Kiai, iya betul, kasih aja ke si Abdul. Akhirnya si Abdul ketika dia ngasih singkong kepada kiai, dapat apa? Dapat kambing. Nggak ada niatan untuk mencari target kambing. Dia nggak tahu kalau di rumah kiai ada kambing, nggak tahu dia. Pulanglah dia pulang. Di tengah jalan dia jumpa sama siapa? Si Mamat. Berarti nggak ngantuk ya? Jumpa sama si Mamat. Kata si Mamat, weh Dul, bawa kambing mantap, keren. Dari mana kambingnya Dul? Dari kiai. Tadi saya ke kebun jambut singkong, kemudian singkongnya saya kasih ke kiai, lalu kiai ngasih saya kambing. Wah, hebat betul, beruntung betul kamu Abdul. Akhirnya si Mamat ini otaknya otak bisnis, otaknya otak duniawi, matematikanya jalan. Waduh, singkong dapat apa? Kambing. Sedekah singkong dapat kambing.
Kebetulan lagi musim durian sekarang kan, carilah durian, ya cari durian, carilah durian. Ikhwani fillah sadaqallah, dia cari durian dengan harapan apa? Harapan dia bisa mendapatkan yang lebih dari kambing, sapi mungkin ya, atau onta. Pokoknya pengen yang lebih dari si Abdul. Akhirnya benar ikhwani fillah sadaqallah, dia datang kepada assalamualaikum, waalaikumsalam. Langsung, Pak Kiai, ini durian buat Kiai, 3 biji gede-gede, seger-seger, wangi, ikhlas Pak Kiai, buat Pak Kiai aja ini, sama keluarga, sama ibu. Ikhwani fillah sadaqallah, senanglah Pak Kiai. Lalu Pak Kiai ngomong ke istrinya, waduh nih si Mamat baik banget, ngasih apa? Ngasih durian, bagus-bagus lagi duriannya. Kita kasih apa nih siapa si Mamat ini, kita kasih apa? Lalu kata istrinya, dicari-cari nggak ada apa-apa di rumah, yang ada apa? Singkong. Yang ada singkongnya si Abdul, kambing cuman satu aja kambingnya. Jadi gimana nih? Udahlah kasihkan aja singkongnya si Abdul buat si Mamat. Akhirnya benar ikhwan fillah sadaqallah, si Mamat ini sudah harapkan ada suara apa? Ada suara sapi gitu kan, nggak ada suara sapi. Pakai kresek gitu kan, pakai kantong wadah. Lalu kata Kiai, Mat, makasih ya, jazakumullah khairan, nih bawa singkong, masak ya, semoga berkah. Ikhwan fillah sadaqallah, si Mamat ini kecewa. Kenapa? Karena dia mengharap kepada manusia, bukan mengharap pahala yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Sedekah itu harapannya ke Allah. Jangan duniawi terus. Jangan duniawi sedekah, pengen kaya. Iya, ada janji dari itu, tapi yang kita harapkan pahala di akhirat. Ikhwan fillah sadaqallah. Kemudian ikhwan fillah sadaqallah, bagaimana agar kita bisa ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala? Tipsnya agar kita belajar ikhlas, yang pertama adalah istisyar uzmatillahi azza wa jalla. Kita harus merasakan keagungan Allah Subhanahu wa taala, merasakan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Besarkan Allah di hati kita, besarkan Allah di dada kita. Allah Subhanahu wa taala lebih besar daripada semua yang Allah ciptakan. Allah lebih besar, Allah lebih agung, lebih mulia daripada langit, bumi beserta isinya. Allah lebih agung daripada istri kita, anak kita, keluarga kita. Maka saat sholat Allahu Akbar, belajar, hadirkan bahwasanya Allah Maha Agung, Allah Maha segala-galanya dari semua yang Allah ciptakan. Hadirkan ketika zikir, hadirkan ketika baca Quran, hadirkan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ikhwan sadaqallah, hadirkan bahwasanya nilai dunia sangat kecil di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dunia kecil di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan tidak lebih mahal daripada selembar sayap nyamuk. Kecil. Yang kita cari ketika ibadah, kalau dunia kecil banget, rendah banget. Saat sholat, saat zikir, saat baca Quran, kalau kita cari pujian manusia, hina banget, rendah banget. Kalau tujuan pujian manusia, sanjungan manusia, rendah banget ikhwan fillah sadaqallah niat kita. Yang ketiga, hadirkan bahwasannya yang menentukan amal soleh kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah keikhlasan. Salat kita bisa diterima oleh Allah itu kalau salat kita ikhlas. Baca Quran kita akan diterima oleh Allah kalau baca Quran kita ikhlas. Perjuangan kita, dakwah kita akan diterima oleh Allah kalau ikhlas semuanya. Samminul ikhlas fi hayatikum. Hadirkan keikhlasan dalam kehidupan kita agar berkualitas. Amalan yang mahal adalah amalan yang ikhlas. Puasa yang mahal, puasa yang ikhlas. Sebaliknya puasa yang murahan adalah puasa yang gak ikhlas. Salat yang murahan adalah salat yang tidak ikhlas. Baca Quran yang murahan adalah baca Quran yang tidak ikhlas. Dakwah yang murahan adalah dakwah yang tidak ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Samminul ikhlas fi hayatikum. Rasulullah SAW bersabda, "Ad-dunya mal'unatun wa mal'unun ma fiha illa ma btughiya bihi wajhullah." Dunia itu terlaknat.
Wa mal'unatun ma fihi wa mal'unun ma fiha. Dan semua di dalam dunia itu terlaknat semuanya, kecuali segala sesuatu yang ditunjukkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Sabarnya karena Allah, puasanya karena Allah, belajarnya karena Allah, ngajarnya karena Allah, amalan kecil besar karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikhwan fillah sadaqakumullah, kalau bisa di antara hal yang bisa menghadirkan keikhlasan, pastikan kita memiliki amal soleh rahasia. Ada amal soleh rahasia yang tidak diketahui oleh orang yang sangat dekat dengan kita, istri kita. Istri kita tak tahu. Amal soleh ya, bukan dosa. Amal soleh rahasia, istri tak tahu, anak tak tahu, teman tak tahu, tetangga tak tahu. Kata Zubair bin Awam, beliau mengatakan, man istata'a minkum ayyakuna lahu khab'un min amalin salihin falyaf'al. Barang siapa yang mampu, yang bisa memiliki amalan rahasia, lakukanlah. Kalau kita mampu, lakukan amalan rahasia. Orang-orang terdahulu ini pandai menyembunyikan amalan. Ada amalan yang ditampakkan nggak apa-apa, amalan nampak itu nggak apa-apa. Sholat misalnya, sholat wajib nampak nggak apa-apa. Sholat sunnah mungkin sebagian nampak ada, tapi juga ada sholat sunnah yang nggak nampak. Baca Quran mungkin ada yang nampak sama teman kita tapi sambil menjaga keikhlasan. Tapi juga ada baca Quran yang tidak nampak oleh teman kita, tidak nampak oleh istri kita. Ada zikir-zikir yang tidak diketahui oleh istri kita, oleh anak kita, oleh siapapun kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ada istighfar di waktu sahur yang tidak diketahui oleh siapapun juga kecuali Allah Subhanahu wa taala. Hanya Allah yang tahu. Tidak ada yang tahu selain Allah Subhanahu wa taala. Rahasiakan amal, ikhwan fillah sadaqakumullah. Punya rahasia amal. Kita juga harus memiliki ada tangisan rahasia. Tangisan karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala, istri kita tak tahu. Orang salaf terdahulu kadang untuk mengelabui istrinya, pura-pura tidur dia malam. Tidur bareng pura-pura dia. Mau bangun malam, dia saking pengennya amalannya betul-betul hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala saja. Jadi pura-pura bangun, pura-pura tidur, kayak ninain bobo anak gitu. Istrinya suruh tidur duluan, gitu, suruh tidur duluan. Nanti ketika udah benar-benar pulas, sudah kelihatan tidur, maka dia bangun. Dia bangun. Untuk apa? Untuk sholat malam. Ada orang ikhwan fillah sadaqakumullah ternyata diam-diam istighfarnya banyak. Ada orang yang diam-diam ternyata taubatnya tulus kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang diam-diam ternyata hafalannya sudah banyak, hafalan Qur'annya sudah banyak. Yang diam-diam ternyata sedekahnya banyak. Meskipun ada yang nampak, tapi ada amalan rahasia yang lebih banyak. Sedekah yang rahasia lebih banyak. Salat yang rahasia lebih panjang, lebih khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan fillah sadaqakumullah. Kulluna sa'irun ilallah. Setiap kita ini sedang berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Yang tua, yang muda, kita sedang berjalan menuju Allah. Yang miskin, yang kaya, kita sedang berjalan menuju Allah. Bos, bawahan, kita sedang berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Dan nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala kita akan berhenti. Perjalanan itu akan berhenti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Waqifuhum innahum mas'ulun. Dihentikan perjalanan mereka. Waqifuhum, hentikan mereka. Innahum mas'ulun, mereka akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Saat itu ikhwan asyarakumullah, yauma tublas sarair, semua amalan yang rahasia akan ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk amalan baik maupun amalan yang buruk. Ikhwan fillah asyarakumullah, pada intinya terus pelajari keikhlasan. Terus belajar keikhlasan, baca ayat-ayat, baca hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga jadikan teman kita adalah orang-orang yang hidup maupun orang-orang mati. Teman kita yang mati adalah baca sejarah mereka, baca sejarah orang-orang ikhlas. Bertemanlah dengan teman-teman yang baik, karena teman yang baik menentukan juga kebaikan kita di kemudian hari.
Ikhwani fi nasanakumullah, ini kami sampaikan. Mohon maaf bila ada salah dan silap. Wal akhir, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.